Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mita Gustiana dengan NIM 21140500016 akan menjelaskan tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqil wal maghrib. Walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wal firriqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim iza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal bat ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Yang Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, atau orang yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba saya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Baiklah, kita masuk kepada penjelasan perkata. Laisal birro, bukanlah suatu kebajikan. Ayat ini diturunkan sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka berlarut-larut dalam percakapan masalah pemindahan kiblat Rasulullah menuju Ka'bah. Menurut Ibnu Katsir, pembahasan mengenai tafsir ayat ini ialah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan kepada orang-orang mukmin pada mulanya untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis. Lalu Allah memalingkan mereka ke arah Ka'bah, maka hal tersebut terasa berat oleh segolongan orang-orang dari kalangan ahli kitab dan sebagian kaum muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan penjelasan hikmah yang terkandung di dalam hal tersebut, yang intinya berisikan bahwa tujuan utama dari hal tersebut ialah tiada lain adalah taat kepada Allah dan mengerjakan perintah-perintahnya dengan patuh, serta menghadap ke arah mana yang dikehendakinya dan mengikuti apa yang telah diisyaratkannya. Demikianlah makna kebajikan, takwa, dan iman yang sempurna, dan kebajikan serta ketaatan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepatuhan menghadap ke arah timur atau barat. Jika bukan karena perintah Allah dan syariatnya, karena itulah Allah berfirman, bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian hari akhir ayat. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kurban dan menyembelih hadyu, yaitu firman-Nya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang dapat mencapainya. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Lalu qibalal masyriqil wal maghrib, menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, yakni arah yang berlainan. Kemudian walakinnal birra amana, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah.
yakni akan tetapi kebajikan adalah kebajikan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Dan bari merupakan kata yang mencakup segala bentuk kebajikan dan menafsirkan ayat ini dengan 6 asas-asas iman dan asas-asas amal kebajikan. Lalu wal kitab dan kitab-kitab. Yang dimaksud dengan kitab di sini adalah semua jenis kitab Allah. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ayat ini bahwa kebajikan itu bukanlah kalian melakukan sholat tetapi tidak beramal. Hal ini diturunkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah dan diturunkan hukum-hukum fardu dan hukum-hukum had. Maka Allah memerintahkan mereka untuk mengerjakan fardu-fardu dan mengamalkannya. Hal yang semisal telah diriwayatkan pula pada Al-Dahhak serta Muqatil. Abu Aliyah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi menghadap ke arah barat dan orang-orang Nasrani menghadap ke arah timur, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Bukankah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan? Apa yang dibahas oleh ayat ini adalah iman dan hakikatnya, yaitu pengalaman hal yang semisal telah diriwayatkan dari Al-Hasan serta Al-Rabi' ibnu Anas. Mujtahid mengatakan, kebajikan yang sesungguhnya ialah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meresap ke dalam hati. Ad-Duhak mengatakan bahwa kebajikan dan ketakwaan itu ialah bila kalian menunaikan fardu-fardu sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. As-Sawri mengatakan sehubungan dengan takwil firman-Nya, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah kebajikan orang-orang yang beriman kepada Allah sehingga akhir hayat. Semua yang disebutkan oleh ayat ini merupakan aneka ragam kebajikan. Kemudian ala hubbihi, yang dicintainya, yakni padahal ia cinta terhadap harta tersebut, jadi dia menginfakkan hartanya meski dia mencintainya dan merasa ingin bakhil atasnya. Memang benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Tsauri ini, karena sesungguhnya orang yang memiliki sifat seperti yang disebutkan oleh ayat ini berarti dia telah memasukkan dirinya ke dalam ikatan Islam secara keseluruhan dan mengamalkan semua kebajikan secara menyeluruh, yaitu iman kepada Allah dan tidak ada Tuhan wajib disembah selain Dia. Juga beriman kepada para malaikat yang merupakan duta-duta di antara Allah dan Rasul-Rasul. Kemudian wal masakina, orang-orang miskin. Orang miskin adalah orang yang bergantung pada apa yang ada dalam genggaman orang lain, karena ia tidak memiliki apapun. Wabnas sabil, musafir, yakni musafir yang kehabisan bekal di daerah orang lain. Kemudian, wasailina, orang-orang yang meminta-minta, yakni orang yang meminta-minta karena keadaan yang memaksa mereka. Wafir riqabi, hamba sahaya. Yang dimaksud adalah dengan membeli budak sahaya untuk dimerdekakan. Dan pendapat lain mengatakan yakni membebaskan tawanan. Wal kitabi merupakan isim jenis yang pengertiannya mencakup semua kitab yang diturunkan dari langit kepada para nabi hingga diakhiri dengan yang paling mulia di antara semuanya, yaitu kitab Al-Quran yang isinya mencakup semua kitab sebelumnya. Berakhir padanya semua kebaikan, serta mengandung semua kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan turunnya Al-Quran, maka naskahlah semua kitab sebelumnya. Di dalamnya terdapat anjuran beriman kepada semua Nabi Allah, dari permulaan hingga yang paling akhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan harta yang dicintainya, yakni mengeluarkannya sedangkan dia mencintainya dan berhasrat kepadanya. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Mas'ud, Sa'id ibnu Jubair, dan lain-lainnya dari kalangan ulama salaf dan khalaf, seperti yang disebutkan di dalam hadis Solihai dari hadis Abu Hurairah secara marfu', yaitu sedekah yang paling
Sedekah yang paling utama ialah bila kamu mengeluarkannya, sedangkan kamu dalam keadaan sehat, lagi pelit, bercita-cita, ingin kaya, dan takut jatuh miskin. Kemudian, pada kalimat wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, yakni perjanjian dengan Allah ataupun dengan manusia. Kemudian al-ba'sa'i, dalam kesempitan, yakni kesulitan hidup dan kemiskinan. Kemudian wad-dharra'i, penderitaan, yakni penyakit dan penuaan. Kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih dengan syarat Syafi'i, Ibnu Bukhari dan Muslim, sedangkan keduanya tidak mengatakannya. Menurutnya, hadis ini diriwayatkan pula oleh Waki' al-Amasi dan Sufyan dari Zubaid dan Murwah dari Ibnu Mas'ud secara mauquf dan lebih sahih. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawanan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki kebalasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 8-9. Kemudian, kalian sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Quran Surat Al-Hasr ayat 9. Apa yang telah disebutkan oleh ketiga ayat di atas merupakan jenis lain dari cara bersedekah yang lebih tinggi kedudukannya daripada yang disebutkan oleh ayat ini. Demikian itu karena mereka lebih mengutamakan diri lain daripada diri mereka sendiri. Padahal mereka sangat memerlukannya. Tetapi mereka tetap memberikannya dan memberi makan orang-orang lain dari harta yang mereka sendiri cintai dan memerlukannya. Yang dimaksud dengan zawil kurba dalam ayat ini ialah kaum kerabat lelaki yang bersangkutan. Mereka adalah orang-orang yang lebih utama untuk diberi sedekah, seperti yang telah ditetapkan di dalam hadis sahih, yaitu sedekah kepada orang-orang miskin adalah suatu sedekah, dan sedekah kepada kerabat merupakan dua amal, yaitu sedekah dan silaturahmi. Karena kaum kerabat adalah orang-orang yang lebih utama bagimu untuk mendapatkan kebajikan yang memberimu, yang kebajikan dan pemberianmu. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kaum kerabat. Hal ini diutarakannya bukan hanya pada suatu tempat dari kitabnya. Wal yatama, yang dimaksud dengan anak yatim ialah mereka yang tidak mempunyai penghasilan, sedangkan ayah-ayah mereka telah tiada. Mereka dalam keadaan lemah, masih kecil dan berusia di bawah usia balik, serta belum mampu mencari mata pencarian. Sehubungan dengan masalah ini, Abdul Razak mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Jubair, dari Aduhaq, dari An-Nizal Ibnu Sabrah, dari sahabat Ali, dari Rasulullah SAW yang telah bersabda, tiada yatim bagi sesudah usia balik. Wal masakin, mereka adalah orang-orang yang tidak dapat menemukan apa yang mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan mereka. Untuk itu, mereka diberi apa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keperluan mereka. Di dalam kitab Sahihai disebutkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang miskin itu bukanlah orang yang suka berkeliling meminta-minta, yang pergi setelah diberi sebutir atau dua butir kurma dan sesuap atau dua suap makanan. Tetapi orang miskin yang sesungguhnya ialah orang yang tidak mendapatkan apa yang mencakupinya, dan pula keadaan dirinya
tidak diketahui sebagai orang miskin hingga mudah diberi sedekah. Yang dimaksud dengan Ibnu Sabil ialah orang musafir yang jauh dari kehabisan bekalnya. Untuk itu, dia harus diberi bekal yang dapat memulangkannya ke tempat tinggalnya. Demikian pula halnya orang yang akan mengadakan perjalanan untuk tujuan ketaatan. Ia boleh diberi bekal yang mencukupinya buat pulang dan pergi. Termasuk ke dalam pengertian Ibnu Sabil ialah tamu. Seperti yang dikatakan oleh Ali ibnu Abu Talhah dari Ibnu Abbas yang mengatakan, Ibnu Sabil ialah tamu yang menginap di kalangan orang-orang muslim. Hal yang sama dikatakan oleh Mujtahid Sa'id ibnu Jubair, Abu Ja'far al-Bakir, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Duhah, Az-Zuhir, Ar-Zuhri, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan Mutaqil ibnu Hayyan. Wasailina, mereka adalah orang-orang yang merelakan dirinya meminta-minta, maka mereka diberi dari sebagian harta zakat dan sedekah. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad, bahwa telah menceritakan kepada kami Waqi' dan Abdurrahman, keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mus'ab ibnu Muhammad, dari Ya'lam ibnu Abu Yahya, dari Fatimah binti Husain, dari ayahnya yakni Husain ibnu Ali, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang meminta-minta mempunyai hak untuk diberi, sekalipun dia datang dengan berkendaraan kuda. Riwayat Ibnu Abu Daud. Ar-Riqab, mereka adalah budak-budak muktab yang tidak memerlukan apa yang telah mereka jadikan untuk melunasi transaksi kitabahnya. Bahasan mengenai golongan tersebut nanti akan diterangkan di dalam ayat sedekah zakat bagi dari surat Al-Baqarah, surat Taubah. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abdul Hamid, telah menceritakan kepadaku Syarik dari Abu Hamzah, dari Asy Sya'bi, telah menceritakan kepadaku Fatimah binti Qais, yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah pada harta benda terdapat kewajiban selain zakat? Maka beliau membacakan ayat tersebut kepadanya, yaitu firman Allah. Harus ini ada susah nanti deh. Maka beliau membacakan ayat berikut kepadanya, yaitu firman Allah, dan memberikan harta yang dicintainya. Ibnu Murdawaih meriwayatkan pula melalui hadis Adam ibnu Abu Ilyas dan Yahya ibnu Abdul Hamid. Keduanya meminta hadis berikut dari Syari' dan Abnu Hamzah dari Asy-Syaibi dari Fatimah binti Qais yang telah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di dalam harta benda terdapat kewajiban selain zakat. Kemudian beliau membacakan firman-Nya, bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan sampai dengan firman-Nya, memerdekakan hamba sahaya. Kemudian pada kata wahinal ba'si, dan dalam peperangan, yakni saat peperangan berkecamuk. Kemudian sodaku, orang-orang yang benar imannya, yakni mereka adalah orang-orang yang benar-benar dan sungguh-sungguh dalam pengakuan mereka sebagai orang yang beriman. Cepet banget deh. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqasma salata, artinya dan merampungkan semua pekerjaan sholat pada waktunya masing-masing, yakni menyempurnakan ruku-rukunya, sujud-sujudnya, dan tamanih serta khusyuknya sesuai dengan perintah syariat yang diridhoi. Firman Allah Subhanahu wa taala,
wa ata zakata. Artinya, dan menunaikan zakat. Tetapi terdapat pula interpretasikan dengan pengertian membersihkan jiwa dan membersihkan dari akhlak-akhlak yang rendah dari lagi kotor. Seperti pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syams ayat 9-10. Ucapan Musa alaihi wasallam pada Fir'aun yang disitir oleh firman-Nya, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar kamu takut kepadanya. Quran Surat An-Nazi'at ayat 18-19. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, dan celakalah yang besar dan celakalah yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Quran Surat Al-Fusilah ayat 6-7. Dan pula diartikan zakat harta benda seperti yang dikatakan oleh Sa'id ibnu Jubair dan Mutakil ibnu Hayyan. Dengan demikian berarti hal yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu memberikan sebagian harta kepada golongan-golongan yang telah disebutkan, hanyalah dianggap sebagai amal tawawu atau sunat, kebajikan, dan silaturahmi. Sebagai dalilnya ialah hadis Fatimah binti Qais yang telah disebutkan di atas, yaitu yang menyatakan bahwa pada harta benda terdapat kewajiban selain zakat. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Ayat ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 20. Kebalikan dari sifat ini ialah sifat munafik. Seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih, yaitu pertanda munafik itu ada 3, yaitu apabila bicara berdusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila dipercaya berkhianat. Di dalam hadis lainnya disebutkan seperti berikut: apabila bicara berdusta, apabila berjanji merusak janjinya, dan apabila bersengketa berbuat curang. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Yang dimaksud dengan basa ialah dalam keadaan miskin dan fakir, sedangkan yang dimaksud dengan dara ialah dalam keadaan sakit dan kesusahan. Yang dimaksud dengan hinal basu ialah ketika peperangan sedang berkecumuk. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Murrah Al-Hamdani, Jahid, Sa'id ibnu Jubair, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi', Ibnu Anas, As-Sadi, Mutakil ibnu Hayyan, Abu Malik, Ad-Dahlak, dan lain-lainnya. Sesungguhnya lafaz Sabina as-Saha an-Nasab, sesungguhnya lafaz Sabirina dinasabkan karena mengandung pujian terhadap sikap sabar dan sekaligus sebagai anjuran untuk bersikap sabar dalam situasi seperti itu. Mengingat situasinya sangat keras lagi sulit. Firman Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang benar imannya. Maksudnya, mereka yang memiliki sifat-sifat ini ialah orang-orang yang sabar, ialah orang-orang yang benar imannya, karena mereka merealisasikan iman hati dengan ucapan dan amal perbuatan, maka mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa, karena mereka memelihara dirinya dari hal-hal yang diharamkan dan mengerjakan semua amal dan ketaatannya. Demikianlah penjelasan Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi yang menonton video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.